Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aprilia Prima. Pernah nggak sih kalian belajar cuman pakai HP tanpa buka buku? Misalnya nonton video pelajaran di YouTube atau cari jawaban di Google. Nah, itu termasuk belajar menggunakan ICT. Di video ini, saya akan menjelaskan ICT sebagai sumber belajar dengan cara yang mudah dipahami. Jadi, kita akan melihat bagaimana ICT membantu kita dalam belajar sehari-hari. Oke, mari kita lihat pengertian ICT. ICT atau Information and Communication Technology adalah teknologi yang membantu kita untuk mencari, menyimpan, dan membagikan informasi. Contohnya seperti HP, laptop, dan internet yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, di dalam dunia pendidikan, ICT digunakan untuk membantu proses belajar supaya lebih mudah. Jadi, kita tidak harus selalu belajar dari buku, tapi bisa juga dari teknologi. Nah, dengan adanya ICT, kita bisa mendapatkan informasi dengan lebih cepat dibandingkan cara biasanya. Oke, selanjutnya, peran ICT. ICT membuat cara belajar jadi berbeda. Nah, kenapa? Ya, karena sekarang siswa tidak hanya mendengarkan guru, tapi juga bisa mencari informasi sendiri. Misalnya, kita bisa belajar lewat YouTube, Google, atau aplikasi belajar lainnya. Nah, dan kita juga bisa berkomunikasi dengan guru lewat chat, bahkan video call. Jadi, belajar jadi lebih aktif, tidak hanya diam mendengarkan saja. Nah, hal ini membuat siswa lebih terlibat dalam proses belajar. Nah, selanjutnya, ICT sebagai sumber belajar. Di zaman sekarang, saat ini ICT tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai sumber belajar utama, yang artinya kita bisa mendapatkan materi dari banyak tempat, tidak hanya dari guru. Contohnya seperti internet, video pembelajaran seperti YouTube, dan aplikasi edukasi lainnya. Dengan ICT, kita bisa mengulang materi yang bahkan belum kita pahami. Bahkan belajar sendiri tanpa harus menunggu penjelasan dari guru. Dan kita juga bisa mencari informasi tambahan untuk memperdalam materi yang sedang kita pelajari. Nah, selanjutnya, produk ICT. Ada beberapa contoh ICT yang sering kita gunakan untuk belajar. Yang pertama, itu ada e-learning, yaitu belajar secara online, misalnya lewat Google Classroom. Nah, yang kedua itu ada e-book, yaitu buku digital yang bisa dibaca di HP atau laptop. Nah, kemudian yang ketiga ada e-library, yaitu perpustakaan online. Jadi, kita bisa mencari buku tanpa harus datang ke perpustakaannya langsung. Nah, kemudian yang keempat itu ada multimedia interaktif, yaitu belajar menggunakan video, gambar, suara, dan bahkan animasi supaya lebih menarik. Nah, selain itu, ada juga video conference, yaitu belajar lewat video call seperti Zoom atau Google Meet. Dan ada forum, yaitu tempat diskusi online, misalnya grup belajar atau kolom komentar. Nah, di sana kita bisa bertanya atau berdiskusi dengan teman-teman kita semua. Semua contoh ini menunjukkan bahwa ICT digunakan dalam berbagai bentuk dalam pembelajaran.
Nah, kemudian selanjutnya, manfaat ICT. ICT punya banyak manfaat dalam belajar. Pertama, mempercepat penyampaian materi. Guru bisa langsung mengirim materi ke HP siswa tanpa harus menulis di papan tulis atau mencetak kertas. Nah, yang kedua, ada meningkatkan interaksi. Di situ siswa bisa bertanya lewat chat atau bahkan video call. Jadi, komunikasi lebih cepat dan mudah. Nah, kemudian manfaat yang ketiga, menghemat waktu dan biaya. Iya, tidak perlu banyak buku, bahkan fotokopi, karena semua bisa dalam bentuk digital di zaman sekarang ini. Nah, yang keempat, itu ada akses luas. Akses luas maksudnya kita bisa belajar dari mana saja, tidak harus di kelas. Misalnya belajar di rumah atau bahkan saat kita lagi berpergian di perjalanan. Nah, selain itu, ICT juga membantu siswa belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih mudah dipahami oleh siswanya. Nah, selanjutnya ada tantangan ICT. Meskipun ICT memiliki banyak manfaat, tetap ada beberapa tantangan dalam penggunaannya ya. Misalnya, tidak semua tempat punya akses internet yang bagus. Ada juga guru atau siswa yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Nah, selain itu, biaya untuk membeli perangkat seperti HP atau laptop juga cukup mahal di zaman sekarang. Oleh karena itu, penggunaan ICT perlu didukung dengan fasilitas yang cukup. Nah, selanjutnya, pada intinya, kesimpulannya jadi, ICT sangat penting sebagai sumber belajar di era digital ini atau di zaman sekarang. Dengan ICT, belajar jadi lebih mudah, cepat, dan menarik. Kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Meskipun ada beberapa tantangannya, ICT tetap sangat membantu dalam proses belajar. Nah, semoga penjelasan ini bisa membantu kita lebih memahami pentingnya ICT dalam pendidikan. Dan ICT juga membantu kita mengikuti perkembangan teknologi di zaman sekarang.